Peristiwa dan kejadian orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur menuai pendapat pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun ada juga yang menyayangkan peristiwa yang terjadi di Bojonegoro karena ternyata haters tidak ada di rumah dan yang ada hanya orang tuanya. Sikap orang tua Ayu Ting Ting saat di kediaman haters di mana hanya ada sosok orang tua haters banyak dikecam. Salah satunya yang mengecam adalah anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB yang bernama Fauzan Fuadi. Sikap dari Fauzan Fuadi adalah menyayangkan dengan aksi yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting di kediaman haters di mana yang ada hanya orang tua haters. Dan ketika anggota DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, memberikan pernyataan tentang aksi orang tua Ayu Ting Ting, akhirnya mengakui banyak pihak yang memberikan hujatan kepadanya. Saya disebut pansos oleh buzzer. Pertanyaan saya, kalau ada yang suka bikin kontroversi, kegaduhan, supaya ratingnya tetap di atas, namanya apa? Demen amat menginjak orang biar tetap di atas? Kelakuan. Waduh, saya baru tahu kalau di sini juga digeruduk buzzer. Katanya jangan marah kalau ada yang bully, ada juga yang doakan saya jelek dan segala macam hujatan lainnya. Tenang bos, saya tidak akan marah, tidak akan lapor polisi, tidak akan labrak rumahmu juga, kita beda. Cuma heran aja, kok mau-maunya kalian jadi haters baru? Kalau buzzer yang ini kayaknya kurang organik, betul nggak ya? Serius tanya. Sebagai seorang wakil rakyat di DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi pun menjelaskan alasan dirinya membela orang tua haters yang didatangi oleh orang tua Ayu Ting Ting. Bagi dirinya, sikap tersebut merupakan tindakan membela dan membantu kaum yang lemah. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan pansos. Fauzan Fuadi pun mengatakan tidak ada gunanya untuk pansos. Berikut petikan pernyataannya yang dikutip dari Facebook Fauzan Fuadi. Kenapa saya membela? Pertama, saya hanya berusaha membantu kaum yang lemah. Tidak ada maksud pansos atau yang lainnya. Buat apa pansos? Saya tidak ingin jadi artis, tidak ingin jadi gubernur atau presiden. Kedua, dalam kasus ini, baik KD atau orang tua ATT yang melabrak ke Kedung Adem Bojonegoro, hakikatnya sama-sama tidak patut dicontoh. Bedanya, KD secara satria sudah mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, taubat. Sementara orang tua ATT masih arogan, bahkan mengatakan orang lain berhati iblis, dajjal, mau penjarakan ortu KD sebagai jaminan agar KD pulang dengan kata-kata tidak patut lainnya. Ketiga, dari awal saya himbau untuk damai, saling memaafkan. Ini sikap yang bisa dicontoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ingat kisah pengemis tua, buta dan Yahudi yang setiap hari selalu membuli Rasulullah SAW dengan kata-kata tukang sihir dan sebagainya. Rasulullah SAW membalas bully dengan kelembutan dan kasih sayang. Sejak ortu ATT memposting foto ortu KD dan anaknya yang yatim itu di sosmed, maka kasus ini sudah menjadi ranah publik. Siapapun bebas merespon, apalagi kebetulan saya mempunyai tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang dijamin oleh konstitusi untuk membela rakyat yang saya wakili. Sementara itu, di lain pihak, Ivan Gunawan pun melakukan pembelaan terhadap Ayu Ting Ting yang selalu mendapatkan bulian dari para haters. Dan ketika melakukan pembelaan di atas sesi live pada akun Instagram pribadinya, Ivan Gunawan dituding melakukan pelecehan terhadap asisten rumah tangga. Ivan Gunawan pun menjelaskan jika dirinya tidak ada niat sama sekali untuk merendahkan profesi asisten rumah tangga. Bahkan Ivan Gunawan pun memberikan bukti bahwa di rumahnya ada asisten rumah tangga yang telah bekerja puluhan tahun lamanya kepada dirinya. Jadi, sekali lagi, Ivan Gunawan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya di akun Instagram saat sedang melakukan live memberikan pesan moral bahwa dirinya tidak mengizinkan asisten rumah tangga di kediamannya bermain media sosial, apalagi menjadi haters. Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow.
dan dia follow saya gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen, ya kan? Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Saya juga bingung itu. Ya, saya juga kena kok Mbak kemarin Mbak. Iya, karena saya bilang gini, kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih pembantu saya main sosmed, apalagi jadi hater. Salahnya di mana teman-teman media? Ada. Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Lah kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah, kan bukan pembantu saya. Saya bilang kalau saya punya pembantu saya akan melakukan hal itu gitu. Tapi diplesetin ya biasalah. Save pembantu, save apa. Terus saya bilang kalau di rumah saya pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu.